sama saya lagi, Putri Andini. Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara yang ada di Jalan Garuda 2. Nah, di sini saya akan membahas tugas saya yang tentang audit kinerja manajemen. Di sini saya ingin membahas tugas saya yang berjudul audit kinerja manajemen. Nah, pengertian audit kinerja manajemen. Audit kinerja manajemen merupakan perluasan audit keuangan yang biasa dilakukan oleh organisasi, baik sektor politik maupun bisnis. Menurut Leo Herbert, audit manajemen adalah perencanaan. Menurut Leo Herbert, audit manajemen adalah perencanaan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang cukup, material dan kompeten. Sedangkan manfaat audit kinerja manajemen untuk mengetahui apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak terjadi pemborosan dan salah sasaran serta mencapai tujuan. Sedangkan tujuan audit manajemen menilai apakah berbagai sumber daya manusia, mesin, dana yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Nah, demikianlah. Di sini saya akan membahas tentang audit kinerja manajemen. Definisi audit manajemen dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan bisnis pada suatu perusahaan. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Terus saya akan membahas tentang definisi audit manajemen menurut para ahli. Saya akan membacakan definisi audit kinerja manajemen menurut para ahli. Contohnya seperti kata menurut Leo Herbert, dikutip dari tanggal 2000, audit manajemen adalah perencanaan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang cukup relevan, material dan kompeten. Yang kedua, dilaksanakan oleh auditor independen. Yang ketiga, dengan tujuan audit untuk menilai apakah manajemen dan pegawai telah atau belum menerima dan melaksanakan hukum, regulasi, kebijakan, prosedur, atau standar manajemen. Perbedaan audit manajemen dengan audit keuangan. Terdapat 3 perbedaan utama antara audit manajemen dan audit keuangan. Yang pertama, tujuan audit. Yang kedua, area yang diaudit. Ketiga, distribusi laporan. Nah, sedangkan kalau audit manajemen pada tujuan auditnya itu mempunyai tujuan mengetahui apakah laporan keuangan perusahaan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Sedangkan standar akuntansi keuangan itu sedangkan audit manajemen mempunyai tujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi dari perusahaan. Selain itu, kedua jenis audit tersebut juga berbeda orientasinya. Sedangkan audit manajemen berorientasi untuk meningkatkan kinerja operasi perusahaan pada masa yang akan datang. Jenis audit manajemen. Jenis audit manajemen terbagi 3, yaitu 1. Audit fungsional, audit organisasional. Ketiga, penugasan khusus manajemen. Adapun tahap-tahap kegiatan audit manajemen. 1. Perencanaan area dan tujuan audit manajemen. Yang kedua, mengumpulkan bukti-bukti tujuan. Yang ketiga, analisis dan penyelidikan penyimpangan atau divisi. Dan teknik-teknik dalam audit manajemen. 1. Survei pendahuluan. Kedua, pengenalan industri aktif. Ketiga,
Adapun auditor manajemen dapat melakukan langkah-langkah dokumentasi, yaitu dengan membuat beberapa daftar dan kuesioner sebagai berikut. 1. Daftar pengingat atau to-do list. Yang kedua, daftar masalah-masalah yang harus ditangani yang dibuat sebelum tahap perencanaan audit. Yang ketiga, kuesioner yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ke audit. Nah, di bagian nah, terdapat di kuesioner lagi itu terbagi dua lagi, yaitu kuesioner informal. Jika audit yang diusulkan bersifat organisasional, maka pertanyaan yang diajukan berorientasi kepada manusia. Sedangkan jika audit yang diusulkan bersifat fungsional, maka pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan alur kerja, hubungan dengan orang lain, dan umpan balik. Sedangkan kuesioner formal biasanya diberikan kepada klien sebelum auditor datang untuk mengaudit. Pertemuan dengan klien. Sebelum mengadakan pertemuan dengan klien, sebaiknya auditor manajemen memberitahukan terlebih dahulu jadwal pertemuan kepada klien, atau kecuali untuk surprise audit. Hal ini dilakukan karena jika klien sudah mempersiapkan terlebih dahulu, maka informasi yang akan diperoleh akan lebih banyak dan bermanfaat. Nah, demikianlah penjelasan saya atas tentang materi kuliahan saya yang berjudul audit kinerja manajemen. Jika kalau ada kata yang salah, penjelasan saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.